Manusia Jawa rumangsan, artinya perasa bahwa tindak tanduknya selalu diperhatikan orang hingga takut ia untuk berbuat sesuatu yang melanggar tata susila dan kesopanan. Ini sesungguhnya corak watak umum warga masyarakat tradisional yang dalam kenyataannya sedikit banyak memang selalu merasa diawasi dalam segala perbuatannya. Maka dengan sendirinya seorang warga tak berani berbuat bebas oleh karena merasa takut mendapat malu karena melanggar tata susila dan kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Justru karena adanya rasa takut itu para warga masyarakat tradisional sebagai akibat daripada usaha penyelamatan diri terhadap pengawasan tersebut menjadilah dia sangat mahir dalam menyembunyi-nyembunyikan dan menutup-nutupi segala tindakan yang tak dibenarkan oleh norma-norma yang berlaku. Yang terang saja hubungan antara sekse, antara pria dan wanita dijaga benar kelestarian polanya yang sudah berlaku dari zaman ke zaman. Seakan pola itu sudah sempurna dan tak perlu diperbaiki lagi walau dalam kenyataannya berubah sesuai dengan perkembangan hubungan antar warga yang ada. Sebab tak ada hubungan antar warga yang bisa bertahan dalam bentuk aslinya dan selalu akan ikut berganti gaya dengan pergantian gaya yang terjadi di dalam hubungan antar warga. Ketertutupan serba rapat yang semula terdapat di dalam hubungan itu dari sedikit ke sedikit berubah menjadi keterbukaan yang tak ingin ditutup-tutupi lebih lama. Pergeseran ini dijumpai di semua kebudayaan tradisional di seluruh dunia, di mana golongan tua merasa tak bahagia dengan adanya pergeseran itu dan mengidealkan zaman muda mereka sendiri sewaktu nilai-nilai tradisional masih dihormati dan dijunjung tinggi. Golongan muda sebaliknya merasa senang sekali bahwa gaya kehidupan karena adanya pergeseran tersebut tambah hari tambah sesuai dengan selera mereka. Bila suatu ketika keberanian mereka sudah cukup besar untuk tak menghiraukan lebih lama apa yang terjadi di sekeliling mereka, bisa berkatalah mereka seperti bunyi ungkapan Belanda, "Doe wat je wil, geklept wat er toch." Berbuatlah sesukamu, orang toh tetap akan mengomongkan kamu. Kalau sudah semasa bodoh itu orang bisa beranggapan, tak lagi ja perasa lebih lama akan gunjingan masyarakat terhadap dirinya. Tapi psike, keadaan kejiwaan macam ini sukar bisa dicapai oleh karena memerlukan keberanian batiniah yang mampu menganggap sepi segala gunjingan yang ada. Sementara itu manusia Jawa pun tetap peka perasaan dan pendengarannya akan omongan-omongan di sekelilingnya yang tetap pula akan ditanggapinya. Lalu masih tetap berlakulah baginya ungkapan Jawa sing sapara sarisi. Barang siapa merasa, tak enaklah perasaannya. Dihantui oleh perasaan macam ini, orang sukar bisa berani berbuat sesuai dengan keyakinannya sebab dia selalu saja merasa diperhatikan mengenai segala perbuatannya. Padahal dalam kenyataannya orang lain terlalu sibuk dengan urusannya sendiri untuk masih bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kepekaan manusia Jawa akan gunjingan kadang-kadang memang keterlaluan. Ia menjadi manusia yang takut untuk melakukan sesuatu secara terbuka oleh karena kesaksian orang lain dianggapnya bisa menjadi sumber omongan yang bikin malu dirinya. Karena ia wedi isin takut malu, ia pun berusaha menjauhkan diri dari segala perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa malu itu. Perkembangan kejiwaan di dalam masyarakat Jawa dewasa ini sudah demikian majunya hingga orang Jawa sekarang boleh dikata sudah bebas dari rasa takut berbuat di dalam masyarakat oleh karena orang umumnya sudah bisa sampai pada anggapan bahwa setiap perbuatan baik atau buruk selalu menjadi pocapan, buah pembicaraan orang. Maka orang pun tak seberapa takut berlebihan lagi seperti dulu. Pepatah Belanda mengatakan hoge bomen vangen veel wind. Pohon-pohon tinggi banyak menangkap angin. Jelasnya orang berkedudukan tinggi banyak dibicarakan, disoroti, bahkan juga dikritik bila perbuatan yang dibicarakan memang layak untuk dikritik.
tapi dalam hubungan dengan manusia Indonesia, termasuk juga manusia Jawanya. Sesudah dia karena kerakusannya akan materi menjadi kebal akan rasa takut kena malu dan bahkan berkembang lebih jauh hingga menjadi tak kenal malu lagi. Tampaklah ini sebagai kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat kita dewasa ini. Orang tak lagi berusaha untuk hanya secara halal menjadi kaya. Orang tak segan-segan lagi kini untuk secara batil pun memperoleh kekayaannya. Manusia Jawa tak luput dari rangsangan rendah itu, sehingga tak bisa ia lebih lama lagi seperti sering dibanggakan olehnya dulu menggolongkan diri pada wong eling. Manusia sadar yang tak mau menyertai rayahan, perampokan umum di dalam masyarakat, entah berupa pemborongan tanah, entah berupa pencegatan dana pembangunan di jalan yang mudah bisa bikin orang kaya kalau tahu caranya oleh karena keikutsertaan itu dianggap olehnya terlalu rendah dalam derajat dan bertentangan dengan hati nuraninya sehingga tak layak untuk dilakukan. Mengingat bahwa mayoritas di dalam masyarakat kini menganggap yang batil tak batil lebih lama selagi jajaran di dalam masyarakat yang tetap berpegang pada harus halalnya setiap perbuatan tambah hari tambah sedikit jumlahnya, maka menjadi semakin beratlah bagi para penghayat kehidupan kerohanian yang ingin terus berpegang pada nilai-nilai kehidupan bermoral untuk bisa mempertahankan keyakinan di dalam hidup yang terpuji itu. Rangsangan lahiriah biasanya sering memang tampak unggul atas ketahanan rohaniah. Mengingat kenyataan ini, kehidupan rohaniah manusia Jawa menjadi goyah dan orang pun akhirnya merasa lebih tertarik untuk bergabung pada mayoritas yang mengutamakan kebahagiaan material daripada keasyikan spiritual. Inilah pangkal daripada krisis mental yang kini sedang melanda masyarakat kita. Suatu krisis yang antara lain tak memungkinkan lebih lama terberantasnya korupsi dan penyelewengan yang demikian memprihatinkan kehidupan bermasyarakat kita. Manusia Jawa dulu sering digambarkan sebagai makhluk yang tak seberapa tertarik oleh materi dan ia sendiri pun selain percaya sedikit banyak merasa bangga pula akan gambaran mengenai dirinya itu. Adalah memang menjadi kebanggaan para pemimpin politik dulu seolah seorang pemimpin haruslah melarat selalu. Tak pernah ada gambaran tentang seorang tokoh politik dan tokoh pendidikan yang kaya. Kehidupan mereka selalu dilukiskan sebagai serba menderita. Mereka hanya bisa hidup pas-pasan sekali dari hari ke hari. Ambillah misalnya para pamong taman siswa atau para guru perguruan rakyat yang karena harus hidup dari penghasilan lembaga pendidikan swasta itu sudah harus merasa beruntung kalau akhir bulan kepala bagian tata usaha bisa membayarkan honor mengajar para guru walau sering terjadi uang belum cukup banyak terkumpul dari bayaran sekolah murid untuk bisa membayar honor yang bagi guru bujangan jumlahnya rata-rata 15 gulden. Selagi guru sudah berkeluarga bisa menerima antara 20 sampai 25 gulden. Terang tak terlalu cerahlah kehidupan seorang nasionalis. Baik dia seorang pemimpin partai maupun seorang guru sekolah nasional ataupun seorang wartawan penerbitan kebangsaan. Dari segi materi mereka banyak ketinggalan dengan pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda yang sebagai seorang tamatan Algemene Middelbare School AMS bisa menerima 45 gulden bila diterima sebagai volontair, pegawai sukarela, magang, dan bisa menerima 80 gulden bila diangkat sebagai ajang komis redaktor. Suatu kedudukan yang sudah lumayan oleh karena gajinya bisa menghidupi yang bersangkutan secara yang layak. Sudah terbiasa untuk hidup serba menderita pada zaman Hindia Belanda dan hidup layak sesudah kita berpemerintahan sendiri sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang memungkinkan kita untuk menempati kedudukan-kedudukan baik di dalam pemerintah. Serasa seperti orang kaul sajalah para nasionalis yang beruntung mendapat posisi bergaji besar sehingga mereka kelihatan seperti ingin mengejar ketertinggalan yang telah dialami selama itu. Terlupa oleh tak sedikit di antara mereka masa penuh derita yang baru saja dilalui.
Ternyata para nasionalis pun manusia-manusia biasa saja yang suka juga pada kesejahteraan materi. Kesukaan pada materi ini termasuk dasar setiap manusia. Suatu dasar yang sewaktu berlangsungnya perjuangan kebangsaan diusahakan supaya orang mengingkarinya oleh karena waktu itu diajarkan supaya hidup sederhana. Mengingat kenyataan bahwa penghasilan memang tidak memungkinkan untuk hidup normal. Sesudah keadaan memungkinkan untuk hidup wajar, maka dasar sesungguhnya yang terdapat pada para nasionalis tampil ke muka dan meminta pelayanan sebagaimana mestinya. Dengan cepatnya terlupa ajaran hidup sederhana yang dipaksakan oleh keadaan dan mereka pun mulai berlomba mengecap kenikmatan hidup. Seorang guru sekolah kebangsaan yang biasa hidup Senin Kemis dengan honornya yang tak pernah dibayarkan secara tertentu, tiba-tiba menjadi katakanlah bingung sesudah ia sebagai guru SMA negeri tiba-tiba menerima gaji begitu banyak. Dari bingungnya karena kebanyakan uang yang dialaminya, ia sampai-sampai juga kadang-kadang sempat mengambil istri kedua. Suatu perbuatan yang bisa dianggap tercela memang bila dihubungkan dengan istri pertamanya yang selalu berbagi dengan dia dalam suka duka dan setiap waktu mendampingi dia sewaktu hidup benar-benar masih berarti berjuang dan menderita. Tapi bisakah ia dipersalahkan? Bertahun-tahun lamanya ia telah hidup dalam kekurangan hingga tak pernah berkesempatan untuk menikmati hidup. Sesudah dalam zaman kemerdekaan dia berpenghasilan cukup sebagai pegawai negeri hingga berkesempatan untuk hidup wajar. Bersalahkan ia ketika dalam rangka penikmatan hidup ia mengambil seorang istri kedua. Kita tidak ingin bermusuhan dengan para ibu yang secara emosional tentunya menghukum perbuatan Pak Guru yang notabene pernah begitu gigih berjuang sebagai seorang pendidik nasional seperti halnya dengan Pak Guru tersebut. Tapi ternyata dasar lebih kuat daripada ajar. Dan berbuatlah Pak Guru sebagai manusia biasa sesuai dengan pembawaannya yang lebih menyukai penikmatan daripada penderitaan di dalam hidup. Dasar yang menyertai setiap manusia ialah kecenderungan pada nikmat dan bukan derita. Tapi perjuangan nasional di India, Pakistan dan Indonesia semasa masih dijajah selalu disertai kesediaan menderita pemimpin-pemimpinnya. Maka tidak mengherankan bila hidup menjadi identik dengan menderita oleh karena tokoh-tokoh pemimpin bersangkutan lebih atau lebih baik harus lebih menyukai hidup sederhana serba menderita tanpa bekerja sama dengan penjajah daripada hidup mewah bertiada kekurangan dengan bekerja sama dengan penjajah. Perjuangan para pemimpin di daerah-daerah jajahan dulu selalu bersifat non atau ko. Non adalah singkatan dari non-kooperasi yang mengambil garis tegas tanpa mau bekerja sama dengan si penjajah, dan ko adalah singkatan dari kooperasi yang mengambil garis lunak dengan kesediaan bekerja sama masih dengan si penjajah. Terang apresiasi rakyat terhadap para pemimpin non lebih tinggi daripada terhadap para pemimpin ko. Kesediaan menderita seorang pemimpin non dianggap sebagai kesediaan untuk menderita bersama-sama dengan rakyat di dalam masyarakat jajahan umumnya yang memang menderita selagi seorang pemimpin ko dianggap hanya mementingkan diri sendiri saja oleh karena bersedia menerima perlakuan khusus oleh pemerintah jajahan yang membuat kehidupannya serba menyenangkan. Di mata rakyat, pemimpin yang tak mau dan tak berani menderita bukan pemimpin. Citra mengenai seorang pemimpin sudah pasti. Dia harus menimbulkan kesan berani menderita. Begitu dia menimbulkan kesan seorang manusia yang tertarik pada soal-soal duniawi, jatuhlah citranya sebagai pemimpin dan sebaiknya dia berusaha menjadi pegawai negeri saja dengan penghasilan tetap saban bulan. Memang berat menjadi pemimpin. Sekurang-kurangnya dia harus bisa menciptakan kesan seakan ia tak cenderung pada penumpukan materi bagi dirinya. Ini pun sebenarnya tergolong ajar yang bisa dilatihkan terhadap diri sendiri selagi dasar yang ada bisa juga menunjukkan suatu kecenderungan pada materi. Maka seorang yang berambisi menjadi pemimpin
Harus ia pandai mengadakan keseimbangan antara dasar dan ajar. Jangan sampai dasarnya yang mungkin cenderung pada materi terlalu menonjol keluar karena ini akan merugikan citranya sebagai pemimpin. Tapi hendaknya dicatat dalam hubungan ini bahwa betapapun sempurnanya ajar, dasar suatu waktu akan tampil ke muka juga dan menampakkan pemimpin dalam keadaan yang sewajar dan sebenarnya. Kesimpulannya ialah bahwa seorang pemimpin harus dilahirkan dan berkembang sesuai dengan dasar yang ada padanya dan tak bisa dididik, diajar untuk menjadi pemimpin karena ajar yang bagaimanapun tak pernah mencukupi untuk bisa menjadikan seorang pemimpin. Pemimpin yang bagaimanapun, baik dia bergerak di desa, di kecamatan, di kabupaten, di kota madya, di provinsi atau di pusat memiliki suatu dasar tertentu di atas mana ajar menjadikan dia orang yang mampu menggerakkan dan menyatukan pengikut-pengikutnya. Di dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, setiap orang dari suku manapun seperti juga seorang manusia Jawa suatu waktu berdasarkan dasar, pembawaannya dan ajar, pendidikannya bisa tampil sebagai pemimpin lokal atau nasional. Manusia Jawa, selama ia masih saja rumangsang, merasa tak berbuat sesuai dengan tata hidup masyarakat, sukar bisa berkembang menjadi pemimpin masa kini yang harus berani menghadapi pendapat umum dan tak memperdulikan apa kata orang tentang dirinya. Sesuatu yang hingga kini pun sedikit banyak masih mengungkung manusia Jawa hingga dia belum bisa berpikir dan berbuat bebas sepenuhnya. Inilah salah satu kelemahan manusia Jawa yang hingga kini sampai batas-batas tertentu masih terdapat padanya. Mungkin secara berlebihan dapat dikatakan bahwa orang Jawa yang tak lagi perasa akan gunjingan terhadap tingkah lakunya, bukan lagi manusia Jawa dalam arti kata sebenarnya, ke arah menjadi manusia tak terlalu perasalah. Setiap orang Jawa kini harus berusaha